Pemirsa, Universitas Padjadjaran bersama dengan Pertamina menyelenggarakan seminar nasional tentang perubahan iklim. Seminar ini melibatkan para pemangku kebijakan dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dan pakar lingkungan hingga pelaku industri. Seminar perubahan iklim yang mengusung tema partisipasi aktif multi pihak dalam pencapaian Enhanced Determined Contribution ini digelar 21 dan 22 Juli 2024 di Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Jawa Barat. Pertamina, sebagai BUMN yang menaruh perhatian penuh pada isu perubahan iklim global, ambil bagian dalam seminar ini. Vice President Sustainability Strategy Pertamina, Suripno, menyatakan pihaknya telah menetapkan strategi untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Di antaranya, pengurangan emisi langsung seperti bahan bakar minyak atau skop 1 dan emisi tidak langsung dari kelistrikan atau skop 2, serta pengembangan energi rendah karbon sebagai bisnis masa depan untuk Pertamina. Di kancah global, Pertamina menjadi anggota dari United Nations Global Compact dengan menjadi salah satu perusahaan yang menginisiasi program dekarbonisasi di sektor migas. Ini merupakan bagian dari langkah strategis dunia terkait isu perubahan iklim, yaitu dekarbonisasi, methane emission management, dan zero routine flaring. Pertamina sangat komit terkait dengan isu perubahan iklim ini, khususnya dikaitkan dengan main bisnisnya Pertamina, yaitu penyediaan energi di negeri ini, di mana dalam menyediakan energi kami juga tetap memperhatikan aspek isu lingkungan, khususnya perubahan iklim. Apa yang kami lakukan adalah dengan menetapkan objektif untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, yang dilakukan dengan dua pilar strateginya, yaitu pengurangan emisi dari operasi kami, yaitu emisi skop 1 dan skop 2, dan juga pengembangan low carbon energy sebagai bisnis masa depan untuk Pertamina. Harapannya Pak dari seminar perubahan iklim ini? Harapannya dari seminar perubahan iklim ini adalah pertama, meningkatkan awareness terkait isu perubahan iklim. Yang kedua, isu ini didiskusikan antar berbagai pihak karena untuk penyelesaian masalah lingkungan dan perubahan iklim ini butuh kolaborasi antar berbagai pihak. Dan yang ketiga adalah ke depan dibutuhkan banyak para ahli dalam penyelesaian isu perubahan iklim ini, sehingga pihak universitas saya kira sangat berperan penting di dalam menciptakan tenaga ahli ke depan. Rektor Unpad, Profesor Rina Indiastuti mengatakan, perlu kolaborasi semua pihak mencari solusi masalah perubahan iklim. Peran universitas dibutuhkan terkait riset dan inovasi untuk memitigasi dan meminimalisir dampak perubahan iklim. Universitas termasuk Unpad ya, kami konsisten karena kami punya pola ilmiah pokok Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dan Pembangunan, konsisten. Kami punya program studi tentang lingkungan, kami punya pusat riset tentang lingkungan. Banyak hasil riset inovasi terkait dengan perubahan iklim yang kami hasilkan. Nah, sekarang kita tawarkan pada berbagai pihak untuk mari melakukan action kolaboratif ya, mencegahnya, mensolusikan dampak, dan seterusnya. Itu sebetulnya. Harapannya Prof dari kegiatan ini? Harapannya mari semua pihak, stakeholders yang ada, berbagai sektor, berbagai lapisan masyarakat, mari sama berkomitmen untuk mencegah iklim ini jangan berubah terus-terusan ya. Jangan bertambah lebih panas, jangan lagi katakan saja lingkungan kotor. Kita jangan begitu ya. Jadi berkomitmen untuk mencegah lingkungan supaya perubahan iklim ini kita bisa kendalikan. Komitmen dan action strategis. Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang dibacakan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kontribusi menjaga suhu global. Pemerintah tengah menyiapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dalam dokumen penurunan emisi nasional kedua atau SNDC yang akan disinkronkan dengan pembaruan kebijakan energi nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.